Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Saya Saifullah, peserta Latsar CPNS 2022, angkatan 123 kelompok 3 dengan nomor absen 28. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Setelah kemudian sebelumnya membaca beberapa modul di aplikasi MOOC dan melakukan pembelajaran sinkronus dengan asinkronus. Di sini saya merangkum beberapa poin-poin mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi suatu situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Ya, ini adalah pengertian tentang kesiapsiagaan bela negara. Kemudian ada manfaat kesiapsiagaan bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara ini ada beberapa poin seperti yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada kedua orang tua, bangsa, dan agama. Kemudian yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-10, yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, teman-teman, inilah manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Dengan insya Allah setelah mempelajari kesiapsiagaan dan melakukan beberapa praktek-praktek yang ada di modul, insya Allah kita bisa menghadirkan manfaat ini di dalam diri-diri kita sebagai ASN nantinya. Kemudian, kemampuan awal bela negara itu mencakup 4 poin. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga, memiliki etika dan moral. Yang keempat, menjunjung kearifan lokal. Nah, teman-teman, kesiapsiagaan jasmani ini mencakup beberapa item seperti kebugaran jasmani, olahraga, dan pola hidup sehat. Kesiapsiagaan mental mencakup beberapa poin juga seperti sistem berpikir, kesehatan berpikir, kendali diri, kecerdasan emosional, dan manajemen stres. Untuk poin ketiga yang itu memiliki etika dan moral, memiliki ada juga beberapa poin diantaranya seperti etiket kerapihan diri dan cara berpakaian, etiket berdiri, etiket duduk, etiket berjalan, etiket berkenalan dan bersalaman, etiket berbicara, dan etiket dalam perjamuan. Yang keempat itu menjunjung kearifan lokal yang bertujuan dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Nah, inilah poin-poin yang masuk atau yang tercakup di dalam kemampuan awal bela negara. Jadi sebelum melakukan
bela negara atau, istilahnya masuk ke dalam memiliki kemampuan bela negara harus memperhatikan 4 poin ini, yaitu kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, memiliki etika dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Kemudian, bela negara ini juga memiliki nilai-nilai dan juga dari nilai-nilai itu memunculkan beberapa indikator. Nah, nilai bela negara ini ada 5 dan dari 5 nilai bela negara ini memunculkan beberapa poin indikator-indikator. Nah, yang pertama, nilai bela negara yang pertama, cinta tanah air, memiliki indikator mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keenam, mengenali wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Kemudian nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dan indikatornya yaitu yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Dan yang kelima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Kemudian nilai bela negara yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan poin-poin indikatornya, yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan keyakinan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang keempat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian nilai bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan indikator-indikatornya adalah yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Poin yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, nilai bela negara yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan indikator-indikatornya yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Nah, ini teman-teman 5 poin mengenai nilai bela negara dan indikator-indikatornya. Nah, dari poin-poin ini kita bisa merencanakan sebuah rencana aksi yang akan kita lakukan ke depannya ketika kita masuk di dunia kerja, di lingkungan kampus, maupun keberadaan kita di dalam suatu masyarakat, lingkungan keluarga, maupun lingkungan di sekitar kita. Nah, inilah poin-poin yang perlu kita pahami sebelum membuat rencana aksi nantinya. Baik itu rencana aksi atau aksi-aksi yang mungkin, eee, akan dilakukan selanjutnya. Kita bisa, berkaca atau, eee eee, melihat poin-poin yang ada di sini, di 5 poin bela negara dan juga beberapa indikatornya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai poin-poin tentang kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.